wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kullama halla hilalun wa abdara. Allahu akbar kullama tarakama sahabun wa amtar. Wa kullama nabatat nabatun wa azhar. Wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal adha ba'da yaumi arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asy-syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhhaba anhumur rijza wa tahhar. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia untuk melaksanakan salat Idul Adha di tempat ini. Demikian pula diberikan kesempatan bertemu keluarga, sahabat, handai taulan yang mungkin jarang kita temui di hari biasa. Karenanya ini adalah waktu yang istimewa yang disediakan untuk kita umat Islam. Oleh karenanya, mari aneka nikmat yang ada kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan takwa Allah, bertakwa kepada Allah yang diwujudkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita rebahkan diri kita bersimpu di depan pintu kebesaran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru saja kita mengakhiri salat dengan menyebarkan salam sejahtera kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita. Sejak tadi malam sampai pagi ini kita memenuhi langit dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Di belahan dunia lain, tepatnya di Makkatul Mukarramah, jutaan umat Islam dari segenap penjuru dunia saat ini telah berada di Mina setelah mereka usai melaksanakan wukuf di Arafah. Gemuruh dan gema kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji menyambut panggilan ilahi dengan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Idul Adha yang khas dengan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah. Demikian ini karena Allah telah banyak melimpahkan anugerahnya. Kita telah diberi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang kita miliki, mulai dari kepala, telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya, semuanya adalah nikmat yang tidak mungkin terbeli. Jika dihitung berapa harganya,
pastilah tidak bisa dinominalkan, pastilah bermiliar-miliar harganya. Demikian juga udara yang dihirup, biji-bijian yang dimakan, kendaraan yang ditumpangi, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang ada di dunia untuk kalian semua. Semua kalau dihitung dengan nominal angka manusia pasti tiada terhingga. Tentang syukur ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha selalu saja menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabi Ismail alaihissalam, dan figur sang ibu luar biasa Siti Hajar. Prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah penyembelihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada putra tercinta Nabi Ismail yang akhirnya diganti kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai bentuk kepatuhan pada titah Allah, ibadah kurban adalah merupakan bentuk solidaritas atas sesama yang tercecer dari mobilitas sosial dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mereka, yakni orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nabi SAW sangat mengecam keras orang yang enggan berkurban, karena dalam Islam ibadah kurban bukan hanya ritus persembahan untuk meningkatkan spiritual seseorang, atau juga bukan tontonan kesalihan orang kaya semata, namun lebih dari itu. Kurban adalah dalam rangka memperkuat kepekaan sosial, menyantuni fakir miskin, dan membuat gembira orang sengsara. Kurban mencerminkan pesan Islam bahwa seseorang hanya dapat takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bila ia sebelumnya telah dekat dengan saudara-saudaranya yang kekurangan. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dalam sirah dan kehidupan agung Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya. Pelajaran pertama adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, "Fa aina tadhhabun?" Ketika Nabi Ibrahim yang dikenal kaya raya, miliarder pada saat itu, dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta, beliau ditanya, hendak kemana ia pergi? Beliau pun menjawab, "Inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia memberi petunjuk kepadaku. Bagi Ibrahim, tujuan akhir manusia bukan kekayaan, bukan pangkat,
bukan jabatan dan sebagainya. Tetapi tujuan hidup manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena seperti dimaklumi sebagai sunnatullah, manusia selalu bergerak sesuai naluri bawaan, ingin memperluas wawasan dan pengalaman hidupnya. Jamaah salat Id yang mulia, dalam perjalanan dan pengembaraan manusia secara fisik untuk mengetahui luasnya dunia, pada akhirnya terhambat secara teknis. Kemacetan tetap terjadi di darat, di laut maupun udara. Oleh karena itu, manusia kembali menciptakan teknologi dan internet. Di masa sekarang, manusia hanya duduk di depan komputer dan televisi. Mereka sudah dapat menjangkau dunia yang luas dan warna-warni itu. Meskipun disajikan dalam bentuk potongan gambar atau rekaman video, mereka menyebutnya sebagai keniscayaan. Islam seperti diperlihatkan Nabi Ibrahim alaihissalam mentrandensikan jalan menuju Tuhan sebagai jalan kebahagiaan dan jalan menuju akhirat. Islam memberikan dimensi moral spiritual agar aktivitas manusia memiliki tujuan yang lebih bermakna, bukan sekedar mobilitas fisik tanpa tujuan bersifat ilahi. Pertanyaan Allah kepada Ibrahim adalah pertanyaan moral yang penuh makna. Hendak dibawa kemana harta kita? Hendak dibawa kemana mobil kita? Hendak dibawa kemana jabatan kita? Hendak dibawa kemana ilmu kita? Dan seterusnya. Di tengah hiruk pikuk manusia dengan berbagai aktivitasnya, maka menjadi penting untuk menanyakan kembali pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Karena bisa jadi yang primer bagi manusia secara faktual dewasa ini menghindari apapun yang menyakitkan dan mengejar apapun yang dirasakan menyenangkan, sehingga yang terjadi adalah kehidupan materi duniawi belaka. Padahal salah satu dimensi dan misi manusia sebagai moral being adalah menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya dimanapun ia berada. Moral being ini harus diwujudkan dalam ruang-ruang kantor, di kamar rumah, di masjid, dan di restoran dan lain sebagainya. Tujuan hidup kita lagi-lagi seperti teladan Nabi Ibrahim adalah harus tertuju kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, matiku, hidupku adalah untuk Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran berharga lainnya yang bisa diteladani dari Nabi Ibrahim adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah seperti doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan dan pangkat. Kenapa? Karena apalah arti anak kaya, berbangkat, jabatan, pintar, tapi mereka tidak soleh. Karena itu kata kuncinya adalah anak soleh. Untuk mewujudkan anak soleh tentu bukan hal mudah. Pertama, keluarga adalah hal utama dan pertama dalam mewujudkan anak soleh. Jangan remehkan peran keluarga. Nabi Ibrahim bersama istrinya berjibaku membentuk karakter Ismail sedemikian rupa, mengajarkan pendidikan agama sejak dini. Sahabat Ali pernah berkata, Allimu auladakum fa innahum makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Jamaah yang berbahagia, pelajaran yang kedua yaitu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Bagaimanapun, keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dalam mengarahkan anak. Keteladanan yang ditampakkan orang tua sehari-hari
tentu akan mempengaruhi anaknya. Keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawanan akan berpengaruh bagi anaknya. Sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebahilan juga anaknya akan meniru. Sebuah penelitian di tahun 2016 di 5 madrasah aliyah negeri di Jakarta menunjukkan 45% anak tidak mengidolakan ayahnya. Tentu hasil ini sangat mencengangkan bagi kita, karena di sisi lain seorang ayah harus memerankan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang mampu mengayomi keluarganya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi begitu pesat, informasi mengalir deras setiap detik tanpa kenal batas waktu dan tempat. Informasi yang datang menghampiri kita tidak semuanya benar. Banyak informasi yang beredar merupakan berita bohong atau hoax yang jika kita konsumsi tidak melakukan tabayyun atau klarifikasi, maka bisa mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Tabayyun merupakan salah satu dimensi kurban, yaitu adanya pengorbanan kepentingan pribadi yang tidak bertanggung jawab menuju sikap mendahulukan penyelamatan kepentingan umum. Terakhir, ke depan kita akan memasuki tahun politik, masa-masa yang penuh perbedaan pendapat dan pandangan, di mana kita akan memilih presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, serta anggota legislatif. Maka sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus mampu menempatkan perbedaan sebagai bagian dari keanekaragaman yang ada, serta tidak membiarkan perbedaan tersebut menjadi pemecah belah dan merusak persatuan kita. Kita harus mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik dalam menyikapi perbedaan pendapat, serta senantiasa berupaya untuk membangun dialog dan diskusi yang konstruktif dengan saling menghargai, saling mengakui perbedaan, serta menumbuhkan toleransi terhadap sesama. Ma'asyiral muslimin, demikian khutbah yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi afada ni'mahu alaina wa a'zam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Asbagha ni'mahu alaina zahiraha wa batinaha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulun istafahu ala jami'il bariyan malikiha wa insiha wa jinniha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil kamali fi buqa'il ardi buduwaha wa qaraha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وفقنا لعمل صالح يبقى نفعه على ممر الدهور وجنبنا من النواهي وأعمال هي تبور. اللهم اصلح ولاة أمورنا وبارك لنا في علومنا وأعمالنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.